Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program sekalian kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubed Matraji turut menanggapi soal tingginya biaya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi saat ini. Menurut dia, pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, yakni Cici Sri Cahyandari, yang menyebut bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier, mampu melukai dan menciutkan mimpi anak bangsa untuk bisa duduk di bangku kuliah. Nah, pemirsa, mengapa biaya kuliah semakin mahal? Kenaikan biaya UKT salah satu dampak liberalisasi perguruan tinggi di tanah air kita. Apakah seperti itu? Lantas, apakah mahalnya biaya pendidikan akan mengancam kualitas SDM rakyat Indonesia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nendang. Masya Allah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah, Ustadz. Apakah pernyataan PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Cici Sri Cahyandari yang mengatakan pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, ini telah melukai setiap asa anak bangsa demi bisa menempuh bangku kuliah, Ustadz? Ya, pemirsa kabar petang juga Bang Nenang ya, pernyataan dari Bu Cici ya. Saya pikir itu memang pernyataan yang sebetulnya begitulah kebijakan dari pemerintah. Jadi dia hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi garis ketentuan dari pemerintah tentang pendidikan di perguruan tinggi. Kalau sekarang mungkin dipandang itu mengejutkan pernyataannya atau shock itu karena diungkap ke publik begitu ya. Karena kalau nggak diungkap, sebetulnya memang demikian adanya. Sehingga kita tidak perlu terkejut kalau kemudian muncul pernyataan seperti itu. Justru kita harus kemudian marah kenapa kemudian pemerintah sampai sekarang ini kemudian tidak pernah terbuka, tidak pernah kemudian transparan menyampaikan kepada publik bahwasanya memang pendidikan di perguruan tinggi itu bukan kebutuhan pokok. Nah, ini kan hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Artinya memang pemerintah ini menghidden, menyembunyikan kebijakan yang mereka buat. Ya macam-macam lah alasannya karena nanti takut kemudian citranya ini menurun, menuai kecaman dan sebagainya. Jadi saya tidak menyalahkan sepenuhnya pernyataan dari pejabat di Dikti ya tentang hal itu karena dia hanya menyampaikan. Tapi yang kita harus pertanyakan dengan tajam itu sikap dari pemerintah kenapa kemudian menyembunyikan itu, tidak pernah menyampaikannya dan kemudian tidak melakukan perbaikan. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan Bang Nanang. Iya, Bung Iwan. Dalam amanah konstitusi Indonesia ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban, kewajiban dan juga menjadi tujuan dari berdirinya bangsa ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan mewah. Nah, apakah ini berarti eh, Ya. kebutuhan apa pendidikan tinggi ini hanya untuk orang kaya saja, yang miskin dilarang kuliah? Apakah seperti itu, Bung Iwan? Inilah paradoks ya yang dilakukan oleh pemerintah negara kita dari setiap masa ke masa. Jadi bukan cuma sekarang, tapi dari masa ke masa kebijakan tentang perkuliahan itu ya seperti sekarang. Jadi Undang-Undang Dasar di pembukaan UUD 45 itu disebutkan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam UUD 45 juga ada tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kemudian implementasinya dan detailnya itu yang tidak pernah kemudian dirinci dan kemudian dieksekusi untuk kemudian bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kelihatannya pendidikan ini tidak menjadi satu fokus di dalam kebijakan pembangunan di negara kita. Buktinya apa? Buktinya jumlah kampus kita masih sangat
sedikit, PTN maksud saya 85. Sementara berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah provinsi, luas dari negara kita sangat luar biasa. Kemudian juga jumlah penduduk ya. Ini kampus belum juga kemudian kita bicara tentang pendidikan sebelum kampus SD, SMP, SMA yang jumlahnya juga itu masih jauh dari memadai. Jangan ditanya juga bagaimana ada sekolah yang tidak layak. Ya, kemudian juga tenaga kerjanya ya, guru-guru yang masih honorer dengan gaji sebulan 305 sampai 500 ribu rupiah, berarti memang menunjukkan paradoks antara yang telah dicantumkan di dalam pembukaan UUD 45, juga di dalam UUD 45 juga ada pasalnya tentang hak pendidikan bagi setiap warga negara dengan apa yang kemudian dijabarkan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Berarti menunjukkan memang ketidakseriusan dan menunjukkan juga bahwa tidak jelas arah pembangunan dari bangsa ini mau dibawa kemana. Karena bagaimanapun juga sebuah negara itu yang sangat menentukan adalah kualitas SDM-nya, bukan SDA-nya. Jepang itu SDA-nya sangat terbatas, tapi kemudian dia leading di Asia, ya. Begitu pula Singapura, kita malu dengan Singapura, negeri yang SDA-nya sangat minim, sangat batas tapi pendapatan per kapitanya nomor satu di Asia Tenggara mengalahkan Indonesia. Kampusnya pun ya ratingnya peringkatnya mengalahkan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Berarti memang arah pembangunan khususnya di bidang pembangunan SDM Indonesia ini yang dari masa ke masa, dari tiap masa pemerintahan itu tidak pernah ada kemudian kemajuan yang signifikan yang bisa mengantarkan kualitas pendidikan di tanah air, juga kualitas SDM-nya itu meningkat bahkan bisa kemudian leading di kawasan regional, apalagi internasional, Bung Nanang. Iya, Bung Iwan. Sebenarnya apa sih dampak ke tambah serius kenaikan UKT ini kan? Dan apakah ini merupakan salah dampak dari liberalisasi pendidikan di tanah air yang katanya sih sudah dimulai tahun 2000-an dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara. Apakah seperti itu, Bung Iwan? Iya, pemerintah selalu berkelit mereka tidak melakukan yang namanya liberalisasi pendidikan. Oke lah kalau mereka menolak kita sebut saja pemerintah itu cuci tangan atau mengurangi perannya di dalam pendidikan khusus yang di perguruan tinggi itu begitu besar, begitu banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari anggaran ya, anggarannya itu yang sangat terbatas, malah dikatakan kurang untuk kemudian mengembangkan dan memberikan pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke lah, katakan sampai 600 sekian triliun rupiah. Tapi itu kan dibagi-bagi untuk tingkat SD, SMP, SMA, juga di Kementerian Agama juga ada, belum juga sekolah kedinasan seperti apa namanya IPDN, STAN, itu juga anggaran dari sana. Jadi memang jauh dari kecukupan untuk kemudian membangun dan mengembangkan kampus-kampus negeri khususnya dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda Indonesia bisa masuk perguruan tinggi. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, dia heran, dia kaget bahwa jumlah S2, S3 Indonesia itu kalah dengan Vietnam, dengan Malaysia yang katanya 5 kali lipat. Ya nggak usah heran, itu kan dia sudah 2 periode di situ. Dia harusnya sudah bisa mendapat laporan dari menteri terkait tentang betapa sulitnya. Jangankan S2, S3, bisa masuk S1 saja, itu sudah sangat berat seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa pengamat pendidikan atau pengamat politik ini bentuk liberalisasi dunia pendidikan. Walaupun pemerintah nggak pernah mau mengakui itu, ya kita katakan maka ini adalah meminimalisir sebesar-besarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanggung jawab mereka mengembangkan pendidikan di sektor perguruan tinggi. Buktinya apa tadi? Anggarannya sangat terbatas. Oke, jangan lihat besarnya 600 triliun. Tadi sudah saya rinci ya. Itu pembagiannya sangat banyak sekali. Ini kalaupun di bawah itu sangat terbatas ya. Lalu yang kedua, solusi yang diberikan oleh pemerintah itu apa? Tadi memberikan namanya otonomi kampus dengan tahun 2000 ada perguruan tinggi itu badan hukum milik negara. Ada 7 kampus waktu itu sudah mulai masuk menjadi badan hukum milik negara. Apa konsekuensinya? Mereka diberikan ruang yang sangat luas, bahkan diberikan otonomi untuk pengendali apa namanya tenaga pendidik, kemudian juga dari sisi anggaran, mencari dana segala macam usaha itu diberikan otonomi yang sangat luas di sana itu. Nah ini kan sudah mengarah kepada berarti pemerintah satu sisi lepas tangan dan yang kedua melakukan yang namanya liberalisasi di bidang pendidikan seperti itu. Dan sekarang ya dengan undang-undang ya pendidikan nomor 12 ya itu sudah lebih
transparan lagi bahwasanya memang pemerintah mengurangi perannya yang sangat besar di dalam pendidikan, yaitu di sektor perguruan tinggi. Apa nanti dampaknya? Ya, nanti dampaknya yang sudah dikatakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia heran, terkejut, kaget begitu kan, bahwa ternyata jumlah sarjana S2, S3 di Indonesia itu kalah dengan Vietnam yang merdekanya belum lama dibandingkan Indonesia. Kalah juga negara dengan saudara tua kita Malaysia seperti itu. Dan nanti berdampak pada apa itu, kepada jumlah kualitas sumber daya manusia yang berkualitas ya, yang minimal kemudian S1 atau pada faktanya sekarang ini bahwa justru tenaga kerja, kalau kita bicara tenaga kerja maka didominasi oleh lulusan SMA, bukan oleh sarjana. Nah, dan ditambah lagi kemudian juga sektor pekerjaan yang juga tidak mencukupi untuk anak-anak muda kita sekarang, sehingga ini akhirnya menimbulkan satu kondisi yang memang memprihatinkan untuk kualitas sumber daya manusia. Dan apa akibatnya nanti berikutnya? Tadi katakan Bung Nanang bahwa kuliah itu menjadi privilege, menjadi hal yang sangat spesial, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya kemampuan finansial untuk masuk perguruan tinggi. Kalau kemudian kampus ataupun pemerintah berkelit ada bidik misi, ada beasiswa segala macam, berapa besarnya? Itu tidak mencukupi untuk kemudian menampung banyak anak-anak muda kita yang mereka ingin kuliah tapi kemudian tidak punya kecukupan biaya. Atau juga misalnya yang mereka ini tidak punya cukup biaya dan mereka juga dari segi kemampuannya middle gitu kan, tengah-tengah ya, jadi mediocre, bukan yang pinter-pinter banget. Sementara kan namanya beasiswa itu kan juga dipilih dari kalangan yang memang ada kemampuan dalam intelektual. Sementara nggak sedikit anak-anak muda kita kan yang mereka ya di pertengahan, pinter juga, pinter banget tidak, ya bodoh juga tidak, tapi mereka ingin kuliah dan tidak punya biaya. Ini yang akhirnya menjadikan nanti minat dan juga harapan anak-anak muda kita masuk di perguruan tinggi semakin berkurang, semakin menurun. Dan kalaupun mereka bisa kuliah, termasuk di perguruan tinggi swasta, maka mereka dibebani dengan apa? Mereka harus kemudian bekerja, mencari pemasukan untuk bisa survive, bayar uang kuliah, untuk living cost, biaya hidup, ya, cost makan segala macam, sehingga kemudian fokus untuk kuliah itu ambiar sudah. Dan itu banyak sekali anak-anak muda kita yang mereka hidup dengan dua kaki yang terpisah, satu di dunia kampus, satu di dunia kerja. Akhirnya memang tidak bisa fokus dan sulit diharapkan mereka bisa kemudian menjadi sarjana yang berkualitas itu, Bung Nana. Iya, terakhir Bung, apakah kapitalisme pendidikan yang banyak orang mengatakan ini diterapkan saat ini merupakan kebijakan zalim yang merampas hak rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi. Nah, kalau memang demikian, kira-kira apa solusinya, Ustaz Iwan? Ya, sebetulnya ya, kalau kita perhatikan pemerintah sudah melanggar ya pembukaan UUD 45, juga melanggar UUD 45 yang tadi mencantumkan warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Kemudian juga di dalam undang-undang pendidikan perguruan tinggi itu juga ada asas keterjangkauan seperti itu. Ini kalau lihat dari segi undang-undang hukum positif saja itu sudah banyak yang dilanggar. Apalagi kalau kita lihat dari sudut agama, ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang zalim, kebijakan yang kemudian menghalangi hak setiap orang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak di tempat yang lebih tinggi lagi, bahkan kalau bisa lebih luas lagi. Nah, inilah satu kezaliman yang sangat luar biasa dan kalau kita bandingkan saja misalkan ya dengan pembangunan IKN misalnya atau juga dengan kemudian kereta cepat dan berbagai macam proyek-proyek mercusuar lainnya yang itu dampaknya tidak banyak untuk publik, itu yang kelihatannya lebih dilakukan dan sangat serius. Kalau dikatakan bahwa pendidikan sekarang kebutuhan tersier yaitu kuliah, maka yang lain apa? Primer, IKN apakah mendesak? Apakah kemudian kereta cepat mendesak? Apakah pembangunan berbagai macam proyek itu, jalan tol itu mendesak? Ini yang kita sangat prihatin. Jadi menunjukkan memang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, zalim. Yang kedua kemudian memang tidak tepat. Karena ini akan mengancam kualitas sumber daya manusia negeri ini di masa depan. Jadi jangan heran kalau nanti lama-lama negeri ini akhirnya jangankan menjadi ilmuwan, jangan menjadi tenaga kerja yang berkualitas, menjadi buruh saja akan sangat sulit. Kalau nanti kemudian masuk ya dibuka keran tenaga kerja asing lebih luas dibandingkan dengan sekarang, maka kita bisa bayangkan akan banyak anak-anak muda kita yang mereka
hanya menjadi penonton. Jangan yang bisa menjadi pemilik, menjadi manajer, mereka menjadi kuli saja, menjadi buruh saja sulit karena akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Ini sangat membahayakan. Jadi kebijakan seperti ini, kebijakan yang sebetulnya mau dikatakan ini sudah ya mengkhianati kemudian amanah dari para pendiri negeri ini dan sudah amanah dari rakyat, Bung Nana. Iya. Baik, terima kasih Bung Iwan atas pemaparannya. Semoga para penguasa negeri ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Iwan tadi dan terbuka mata hatinya untuk lebih memberikan pendidikan lebih layak bagi rakyat Indonesia begitu. Baik, semoga Bung Iwan semua keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Iwan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan Ududri, sampai jumpa dalam kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.